أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita tetap dalam posisi iman dan Islam. Satu nikmat yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lainnya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan tanggapan ataupun pertanyaan serta tantangan yang diberikan oleh Robert Moore di dalam bukunya The Islamic Invasion, ya, The Islamic Invasion. Ini masih kita lanjutkan. Kemarin terakhir bahwasanya Muhammad dan Yesus itu sama-sama mengajarkan tentang pelarangan untuk membuat patung dan menyembah berhala. Kemudian juga sama-sama melarang untuk pergi ke perdukunan ataupun tukang sihir ataupun tenun, ya, tukang tenung begitu. Nah, baik saudara, pada hari ini kita lanjutkan kembali untuk apa persamaan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW dengan Yesus alaihissalam itu sendiri, ya. Ini masuk ke yang 10 ya. Nanti kita lihat, mengingat waktu, kita lihat nanti berapa dapat kita pembahasan hari ini. Pada poin yang ke-10 ini, persamaan ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus, ya, yang dibawa oleh mereka untuk umatnya adalah yang ke-10, sama-sama mengharamkan darah, sama-sama mengharamkan perzinahan, dan sama-sama sama-sama mengharamkan memakan binatang yang matinya tercekik. Nah, artinya tuh kategori bangkai juga itu, ya. Jauh dekat kepada mati, kepada bangkai. Sama di Islam juga demikian. Jadi maka binatang yang mati karena tercekik, dipukul begitu, ya, dengan tidak menyebut nama Allah, nah, maka itu juga dikategorikan kepada bangkai begitu, ya. Nah, kalau di dalam Islam berkaitan dengan pengharaman binatang ini, kemarin ayatnya sudah kita sebutkan, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Misalnya itu tuh ayat yang berkaitan tentang pelarangan memakan bangkai, memakan darah, makan daging babi. Nah, itu jadi satu itu ayatnya, ya. Kemudian berkaitan dengan pelarangan zina, ayatnya wala taqrabuz zina. Itu di dalam Al-Qur'an ada, dan janganlah kau mendekati perbuatan zina. Nah, di dalam ajaran yang dibawa oleh Yesus alaihissalam, pertama dalam surat Kejadian pasal 9 ayat 4, di sana dikatakan, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, jadi ini pengharaman tentang memakan ataupun meminum darah, ya. Itu di dalam Kejadian pasal 9 ayat 4. Kemudian di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20, kemudian ayat 20 dan 29, kemudian di pasal 21 ayat 25 juga ada. Di dalam di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan di ayat 15-nya bunyinya, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Jadi makanan yang dipersembahkan untuk berhala itu tidak boleh juga dimakan, ya. Sama seperti kalau di dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu, innamal khamru wal maisiru wal ansab, ya, wal ansabu
wal azlamu, wal azlamu ya, wal ansab wal azlamu ya. Wal ansab itu adalah apa namanya, korban yang diberikan, yang disembelih untuk berhala. Nah, begitu. Rijsun di dalam Al-Qur'an begitu, surat Al-Maidah ayat 90. Rijsun itu najis, ya. Rijsun min amali syaitan, itu ada perbuatan syaitan. Ternyata juga hal senada juga dijelaskan di dalam kisah para rasul ayat pasal 15 ayat 20 ini, ya. Nah, dikatakan, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah mencemarkan berhala-berhala, dari pencabulan. Nah, itu pencabulan maksudnya adalah perzinahan. Jadi berzina juga dilarang. Dari daging binatang yang mati tercekik dan dari darah. Nah, lengkap itu ternyata satu ayat. Larangan untuk memakan binatang sesembahan untuk berhala, kemudian untuk pelakuan zina, kemudian untuk memakan bangkai binatang yang mati tercekik atau ya, kemudian minum darah. Ini satu ayat. Itu ada lalu dipertegas lagi dalam ayat ke-29-nya, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, apa yang ada di ayat yang ke-20 diperkuat lagi di ayat yang ke-29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, kemudian dari daging binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan, dari hasil percabulan. Jadi hasil percabulan pun atau perzinahan pun, prostitusi itu ya, itu diharamkan dari hasil-hasil yang demikian itu. Nah, sama dengan Islam, sekali lagi saudara sekalian, di Islam juga kita diharamkan untuk memakan kita memakan ataupun ya memakan bangkai binatang yang matinya tercekik, itu kan kategori bangkai. Memakan darah itu juga dilarang. Memakan hasil dari sesuatu perbuatan yang haram seperti hasil perzinahan atau hasil prostitusi, hasil pelacuran ya, itu juga dilarang, begitu loh. Sama halnya seperti itu. Nah, jikalau kamu kemudian dilanjutkan, jikalau kamu memelihara dari hal-hal yang demikian, kamu berbuat baiklah, sekianlah akan selamat kamu. Kemudian di pasal 21 ayat 25-nya, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, supaya kamu tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan untuk berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati tercekik, dan dari hasil percabulan. Nah, itu apa yang ditulis di dalam ayat 20 tadi, 15 kisah para rasul ayat 15, pasal 20, pasal 29, kemudian ayat 21, pasal 25, itu senada, semuanya sama. Dimana intinya di situ adalah mengharamkan meminum darah, memakan daging binatang yang tercekik, yang matinya dicekik gitu ya, bukan disembelih gitu. Karena itu dikategorikan kepada bangkai. Kemudian hasil dari perbuatan zina ya, itu juga diharamkan di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, adalah ajaran Kristen maupun ajaran Islam. Nah, ironinya saudara, ini bagi mereka menjadi satu santapan yang luar biasa, yang seolah-olah tidak ada pengharaman, padahal begitu jelas dan tegas di dalam Alkitab itu bagian yang diharamkan. Ini sama-sama diajarkan baik dari umat Islam maupun umat Kristen ya, baik yang diajarkan melalui Al-Quran maupun Alkitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad maupun Yesus, begitu. Kemudian selanjutnya saudara sekalian, ajaran yang sama lagi antara ajaran Nabi Muhammad SAW dengan Yesus alaihissalam adalah sama-sama memerintahkan ataupun mengajarkan umatnya untuk berkhitan. Nah, kalau di Islam kita sudah tidak bisa ragu lagi ya, bahwasanya Rasulullah sendiri membawa ajaran khitan ini sebetulnya semenjak perintah kepada
kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena itu merupakan syariat umat terdahulu yang masih dipakai di dalam Islam. Ingat saudara sekalian dan saudara-saudaraku yang di luar Islam juga, yakni khususnya saudara-saudaraku yang Kristen, kita masih satu aliran bapak nenek moyang kenabian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Nabi Ismail maupun Nabi Ishak sama-sama membawa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi belum terputus ajaran-ajaran kenabiannya, ya. Karena memang di dalam Islam itu tidak saja rujukannya, referensinya adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi di situ ada juga ijma, qiyas, ada lagi istihsan, ada istishab, ada maslahah sahabi, ada juga syariat umat terdahulu, ada sadu zara'i, dan ada urf. Semuanya sumber hukum Islam di dalam Islam itu. Nah, berkaitan dengan perintah khitan bagi laki-laki khususnya, ya, di dalam Islam begitu sangat disyariatkan. Lalu bagaimana dengan ajaran Yesus? Ajaran Yesus berkaitan dengan khitan ini kita lihat terdapat di dalam surat Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai dengan 14. Kita coba baca baik-baik, ya. Di ayat 10-nya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu haruslah disunat. Nah, jadi harus dikhitan itu, ya. Harus dikhitan. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Nah, jadi di Alkitab itu ajaran untuk perintah untuk khitan itu sejak umur 8 hari sudah dikhitan bagi laki-laki. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang haruslah disunat. Ya, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ingat, ini perjanjian yang kekal itu saya katakan tadi saudara sekalian. Apa yang diajarkan kepada syariat Nabi Ibrahim itu kekal, artinya turun temurun sampai kepada umat-umat berikutnya dan termasuk kepada kita sekarang ini umat di akhir zaman, ya. Di ayat yang ke-14-nya, dan orang yang tidak disunat. Nah, ini hukuman, ancaman. Kita dengar baik-baik saudara sekalian. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Ternyata sangat sadis dan sangat tegas hukum dan ancaman bagi orang yang tidak disunat di dalam Alkitab itu. Orangnya harus dilenyapkan, artinya apa? Harus dibunuh. Nah, jauh lebih tegas, jauh lebih keras, dan jauh lebih hukumnya itu sangat jelas begitu, ya. Jelas dan tegas. Saya ulang. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi orang yang tidak khitan, tidak disunat, itu kata Tuhan Allah, itu sudah mengingkari perjanjian antara dia dan Allahnya dan Tuhannya, ya. Nah, ini sayangnya sudah dibantah oleh Yohanes. Ya, Paulus dia mengeluarkan ayat, jika dirimu bersunat maka Yesus tidak berarti bagimu. Itu ayat buatan yang dibuat oleh si Yohanes Paulus sendiri yang yang membatalkan tentang perintah khitan ini. Itu sangat ironinya tuh di situ tuh. Dan sayangnya itu yang dipakai. Bahwasanya sedangkan ajaran Yesus, nah Abraham dan Ishak, nah ini yang mengakui. Kalau Ismail tidak diakui oleh umat Kristiani, yang diakui adalah dari Abraham itu jalurnya ke Ishak. Ingat, Abraham dan Ishak sendiri khitan dia. Lihat di dalam surat Kejadian pasal 21 ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu. Kemudian ketika berumur 8 hari,
seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menghitan Ishak. Siapa Ishak? Ishak ini kalau ditarik nanti keturunannya adalah sampai kepada Isa alaihissalam atau Yesus. Ya, jadi Yesus dihitan, Ishak dihitan, nah Ibrahim juga dihitan. Itu di Kejadian pasal 21 ayat 4. Kemudian di Kejadian pasal 34 ayat 14 sampai 15, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada orang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Ya, jadi ada perempuan seandainya dinikahkan kepada laki-laki yang tidak berkhitan, itu satu aib. Ya. Tidak dibolehkan itu aib di dalam surah Kejadian pasal 34 ayat 14. Ayat 15-nya mengatakan, hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya, nampak saudara, begitu jelas, begitu tegas, dan begitu keras. Nah, gitu ya. Kemudian pada surat Lukas pasal 2 ayat 21 dikatakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Nah ini ayat di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 ini ayat yang menunjukkan Yesus sendiri disunat, Yesus sendiri dikhitan, ya, yaitu nama yang disebut oleh para malaikat sebelum ia dikandung ibunya sendiri. Ya, jadi saudara sekalian, Yesus dengan Muhammad memiliki garis kesamaan dalam membawa syariat. Jadi hari ini kita dua lagi tambah kesamaan itu, bukan dua lagi, banyak ini. Pertama, sama-sama mengharamkan darah, sama-sama mengharamkan zina, sama-sama mengharamkan memakan daging persembahan berhala, sama-sama mengharamkan tentang binatang yang mati tercekik, dan yang kelima, sama-sama melaksanakan perintah khitan atau melaksanakan syariat khitan atau bersunat. Jadi ada 5 persamaan yang kita tambah saudara sekalian kemarin sampai di nomor 9 persamaan itu. Sekarang kita tambah 5, jadi sudah ada 14 persamaan ya di antara ajaran-ajaran Yesus dan ajaran Muhammad. Satu lagi biar genap menjadi 15. Kita lihat nanti Yesus dan Muhammad itu sama-sama ketika berdoa mengajarkan menadahkan tangan, bukan melipat tangan. Kita lihat kalau kita di umat Islam ketika berdoa adalah begini, menadahkan tangan ketika berdoa. Apakah hal itu juga ada di dalam ajaran yang diajarkan oleh Yesus? Silakan dibuka di 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Di sana dikatakan begini, oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Berdoa itu begini, saudara, ya, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, itu ayatnya. Ya, jadi bukan begini ketika berdoa. Ingat, Yesus mengajarkan ketika berdoa menadahkan tangan, bukan dengan menyelangkan jari ataupun melipat tangan begini, tidak, tapi dengan menadahkan tangan. Itu di dalam 1 Timotius 2 ya pasal 2 ayat 8. Jadi ada 15 sudah persamaan-persamaan ajaran antara Nabi Muhammad SAW dengan Yesus alaihissalam. Ya. Jadi Robert Moore dan orang-orang yang mengikuti ajaran Robert Moore yang salah dalam menyikapi ajaran Islam, silakan dibuka. Ajaran Islam itu begitu banyak di dalam Alkitab itu. Ini baru sebahagian. Insya Allah masih separuh lagi kita sampaikan dalam sesi berikutnya. Baik, demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Kita akhiri. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.